kejutan tak terduga. Tali sepatu yang longgar sesaat sebelum si Jepang menyerang. Li Keqiang mengikat kedua sepatunya menjadi satu dengan talinya. Si Jepang menerjang sambil memutar tongkatnya. Dia langsung memakai tali sepatunya ikat kedua tangan lawan. Dengan stafnya dalam sekejap kehilangan senjatanya, si Jepang pasrah dihajar habis-habisan oleh Li Keqiang. Sementara itu, Park Yong-ho juga bukan tandingan Kong Jin Seok karena tendangan andalannya dan pelat baja di kakinya adalah warisan dari Kong Jin Seok. Saat Park Yong-ho tak punya tempat tinggal, Kong Jin Seok adalah orang yang mendukungnya dan mengajarinya bela diri 1 lawan 1. Melihat bakat langka Park Yong-ho, dia memberinya hadiah berupa pelindung kaki besi. Dia juga menasihati Yong-ho, dunia ini bukanlah tempat di mana yang kuat menang, yang kuatlah yang menang. Itu saja. Yong-ho dicuci otaknya oleh Jin Seok dan rela melakukan apa saja hingga suatu kejadian akhirnya menyadarkan Yong-ho, geng Qian Feng bukanlah penyelamatnya, melainkan jerat di lehernya. Tapi kini, Jin Seok masih mencoba menuduhnya seperti kacang yang melupakan kulitnya, bahkan berniat menghabisinya. Untungnya di saat kritis, Li Keqiang maju menangkis serangan fatal itu. Jin Seok sadar itu senjata anak buahnya. Sadar ada yang tidak beres, dia melihat ke belakang. 3 anak buah andalannya telah tumbang di tangan bocah ingusan. Namun, Jin Seok malah tertawa. Entah kenapa kalian repot-repot membela Yong-ho sampai sejauh ini, tapi hati-hati. Dia tidak pantas untuk dibela. Bagaimanapun, dia tipe orang yang suka berkhianat. Mendengar itu, Yong-ho pasrah menjelaskan. Jin Seok memberitahunya bahwa kepala panti asuhannya terlilit utang rentenir pada geng Qian Feng dan memaksa anak panti jadi kurir barang terlarang demi keselamatan anak-anak lain. Dia terpaksa mengusir kepala panti dengan kekerasan. Tapi ini membuat utang ke Qian Feng macet. Sebagai penagih utang utama, Yong-ho dicurigai dan diinterogasi Jin Seok. Dia bungkam tanpa alibi dan menanggung semua kesalahannya. Keesokan harinya di sekolah, Li Keqiang sadar dompetnya hilang. Isinya ada kartu ATM dan kartu pelajar. Namun tiba-tiba, Keqiang kaget melihat Yong-ho kembali masuk sekolah. Padahal Yong-ho awalnya enggan bersekolah, tapi kemarin Haesan menangis memohon padanya. Jadilah dirimu yang dulu. Lalu Haesan berjanji padanya. Karena sudah berjanji, Yong-ho harus menurut. Namun kursinya belum juga panas. Segerombolan preman datang mencarinya. Kudengar kau menghabisi Qian Feng. Aku sedang berpikir untuk menerimamu lagi. Tawaran geng Jiang Yun ini adalah satu-satunya jalan tanpa diduga. Yong-ho langsung menolaknya. Dia akan mencari jalannya sendiri. Sebelum ini, dia pikir jadi kroco geng Jiang Yun bisa memberinya tempat tidur di ruang bawah tanah. Itu satu-satunya keuntungannya bagi anak sebatang kara sepertinya. Itu tawaran terbaik. Selama ini dia kesepian dan satu-satunya sedang mencari perlindungan. Demi itu dia salah jalan dan hanya menyisakan kekerasan dan pengkhianatan. Ternyata setelah sekian lama, tempat bernaung yang dicarinya ada di depan mata. Melihat Haesan dan anak panti bermain, Yong-ho tersenyum merentangkan tangannya, memeluk keluarga berharganya dengan hangat. Namun, Keqiang kaget saat melihat dan si Alice juga hadir sebagai tamu undangan Haesan muncul di sini di tengah meriahnya pesta. Keqiang iseng bertanya pada Yong-ho, gimana urusan motormu? Yong-ho bilang akan ganti rugi jika pemilik aslinya muncul. Dia belum tahu siapa korbannya, tapi dari gosip yang beredar, katanya siswa tenar di daerah ini. Keqiang heran, apa orang itu punya masalah dengan geng Qian Feng? Yong-ho bilang tak ada hubungannya sama sekali. Justru karena kerjanya berantakan, Qian Feng kena batunya. Biasanya geng besar macam Jiang Yun menyewa Qian Feng untuk melakukan pekerjaan soal bakar motor tempo hari. Nah, si pemberi tugas inilah yang menghajar Qian Feng. Kudengar nama gengnya kelompok mereka itu kelompok super kejam. Mendengar itu, Keqiang langsung merinding. Tanpa diduga dia malah berurusan dengan Baishan. Di tempat lain, sekelompok orang di area parkir menatap nanar motor yang disiram oli. Bosnya, Huang Hakjin, pingsan. Beraninya bakar motor kesayanganku. Ketemu pelakunya, ku habisi kalian. Kemarahannya belum reda. Seorang anak buah berteriak. Ada dompet jatuh di TKP. Esoknya, karena panik diincar kelompok Baishan, Keqiang khawatir dan bertanya bagaimana keadaan Zhang Wei. Zhang Wei malah mengajaknya kencan. Melihat bidadari pujaan hatinya Keqiang langsung melupakan semua masalahnya. Apalagi ini kencan pertamanya. Dia sampai riset rute kencan di internet semalaman. Pertama, dia mentraktir Zhang Wei makan makanan Italia di restoran mewah. Setelah itu, mereka pergi ke kafe dengan nuansa pink, pesan kue dan minuman manis ala cewek. Sialnya saat mau bayar, koin di sakunya malah jatuh berhamburan. Gara-gara dompetnya hilang, dia cuma bisa bayar pakai recehan. Melihat Keqiang mati dengan penuh gaya, Zhang Wei proaktif menraktirnya. Toh niat awal Zhang Wei mengajaknya adalah untuk membalas kebaikan Keqiang waktu itu. Mendengar itu, Keqiang langsung down. Ternyata dia cuma mau balas budi. Pantas saja dari tadi mukanya kurang nyaman. Agar Zhang Wei tidak canggung, Keqiang tiba-tiba berdiri dan meminta maaf. Maaf, ini pertama kalinya aku pergi berdua dengan teman perempuan hari ini. Pasti membosankan. Zhang Wei kaget. Bukan gitu. Kamu ngomong apa? Kamu salah paham. Ternyata Zhang Wei tak suka makanan dan baru pertama ke kafe semut ini.
Makanya dia canggung dan mati gaya. Sambil tersenyum manis, dia bertanya, "Gimana kalau kita main yang lain?" Ke Sheng yang belum siap mental langsung diseret ke wahana ekstrim taman hiburan. Ini pertama kalinya Ke Sheng melihat Zhang Wei tertawa terbahak-bahak. Demi itu, meski mual ingin muntah, dia rela berkorban. Tapi nafas belum beraturan. Zhang Wei sudah menariknya main kora-kora, lanjut ke roller coaster dan histeria. Semua wahana pemicu adrenalin diborong. Setelah melewati semua siksaan kaki Ke Sheng langsung lemas, terkapar di tanah tanpa tenaga. Malam harinya, mereka pulang bareng. Zhang Wei berterima kasih ditemani main seharian dan berharap bisa sering kencan seperti ini lagi. Mendengarnya, Ke Sheng tersipu malu. Dia mengumpulkan keberanian untuk mengajak kencan kedua. Namun, baru saja membuka mulut, tiba-tiba saja sorot lampu menyilaukan menyorot mereka berdua. Ternyata si pemilik motor datang menghadang. Sambil memegang dompet Ke Sheng yang hilang, tanpa basa-basi, dia langsung siap menghajar Ke Sheng. 3 anak SMA melawan gangster yang membakar motor. Ujung-ujungnya setelah si pemilik motor bawa segerombolan preman untuk mereka mau menghajarnya hanya karena si pemilik menemukan dompet Ke Sheng di dekat motor dan langsung menuduhnya sebagai pelaku pembakaran. Ke Sheng berniat meluruskan kesalahpahaman itu. Tapi Huang Hakjin yang kalap langsung menerjang maju. Dia tetap kekeh bahwa motor kesayangannya telah disiram bensin oleh Ke Sheng. Melihat itu, Zhang Wei melesat maju, namun dua anak buah Huang tiba-tiba muncul menghadangnya. Pria berponi rata itu membentaknya agar menyingkir. Sontak, Zhang Wei langsung melayangkan tendangan telak mematikan ke kepalanya. Dikira serangan itu bisa membuat musuh mundur. Siapa sangka, si poni rata tak lecet sedikit. Dia bahkan menangkap kaki Zhang Wei dengan mudah. Zhang Wei dalam bahaya, Ke Sheng langsung maju bersiap menghabisi si poni rata. Namun tiba-tiba bajunya ditarik oleh Huang dan dibanting dengan keras ke tanah. Menghadapi Huang yang mengamuk seperti orang gila, Ke Sheng sadar monster ini tak bisa diajak bicara. Satu-satunya cara untuk lolos adalah menang. Dipenuhi dengan dendam dan kemarahan, Huang langsung membombardir Ke Sheng tanpa ampun. Saat akhirnya menemukan celah, bersiap mengeluarkan jurus cekikan mautnya. Namun tanpa diduga, Ke Sheng bisa membaca gerakan itu dan mematahkan jurusnya seketika. Ternyata, sejak duel mereka di pabrik tua, Ke Sheng telah mempelajari teknik bertarung Huang dari orang-orang di arena pertarungan bawah tanah, sehingga dia tahu cara menangkalnya. Sayang, dia meremehkan kekuatan murni Huang. Kaki kanannya tiba-tiba ditangkap, tubuhnya dipanggul ke atas bahu, dan dilempar melayang jauh ke depan. Parahnya lagi, ia tercebur jatuh ke sungai. Ke Sheng meronta ingin bangkit berdiri, tapi Huang kembali menerjang. Dia menekan kepala Ke Sheng dengan kuat, berniat membuatnya mati tenggelam. Huang Hakjin sangat tidak mau diinjak oleh siapapun. Dulu, saat posturnya lebih kecil dari anak sebayanya, ada seseorang yang hobi membulinya dengan alasan konyol, karena dia imut. Penindasan itu terjadi tanpa henti di sekolah yang dikuasai hukum rimba itu. Setelah babak belur di kasta terendah, Huang menyadari satu hal, untuk melawan para monster, dia harus mengubah dirinya menjadi monster. Oleh karena mulai menguasai teknik pertarungan mematikan, khusus untuk orang bertubuh kecil. Sejak mendapatkan kekuatan itu, dia menjelma jadi sosok yang ditakuti semua orang. Di saat dia begitu akan menghabisi nyawa Ke Sheng, percikan air tiba-tiba mengenai matanya. Ke Sheng pun memanfaatkan celah saat Huang kehilangan visi untuk segera bangkit dari air. Dia bersikeras lagi, dia bukanlah pelakunya. Sayangnya, Huang makin murka, menganggap Ke Sheng masih mencari alasan walau mau mati. Ke Sheng jadi semakin panik. Jika tertangkap lagi, sejarahnya harus berakhir. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di otaknya. Saat Huang kembali menerjang dan memojokkannya ke tembok, sikap Ke Sheng berubah 180 derajat. Hei, kau masih sama seperti dulu. Sama sekali tak ada kemajuan. Mendengar ego Huang seakan terkoyak oleh julukan, dengan seluruh sisa kekuatannya, Huang mencekik leher Ke Sheng dengan keras. Sejenak Ke Sheng melolong kesakitan. Namun tepat di saat itu, dengan sisa tenaga terakhirnya, Ke Sheng mencengkram tangan Huang dan berteriak sekuat tenaga, "Serang sekarang!" Mendapat peringatan, Zhang Wei langsung melesat maju dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Huang yang lengah hingga terpental. Melihat adegan itu, Ke Sheng syok berat. Daya tempur Zhang Wei benar-benar di luar nalar. Saat mereka mengira urusan sudah selesai dan bersiap untuk pulang, Huang kembali bangkit dari dalam air. "Kalian, anak manis," tadi itu lagi garukin gatal, mengabaikan tatapan ngeri mereka berdua. Huang melesat mencekik leher Ke Sheng dan membantingnya dengan keras ke dinding. Ke Sheng mengira dia kuat dan peningkatannya pesat. Ternyata, itu tetap tak ada artinya bagi monster ini. Melihat itu, Zhang kembali menerjang untuk menolong Ke Sheng, tapi dia dengan mudah ditendang oleh Huang. Lalu Huang mengangkat Ke Sheng dengan satu tangan, menyampirkannya di bahunya, bersiap menghabisi biang kerok yang terus memancing amarahnya itu. Namun tepat di detik itu, sebuah motor mendadak muncul. Sekilas saja, Huang langsung mengenali motor kesayangannya itu. Belum sempat dia melihat jelas siapa bajingan yang bernyali besar ini. Astaga, motor yang melaju kencang itu langsung menabraknya, hingga terpisah dari Ke Sheng. Mengabaikan Ke Sheng, Huang mengamuk pada pengemudi. "Bajingan, turun dari motor kesayanganku." Namun orang itu malah membalas, "Kalau mau hajar orang kebenarannya, jangan menyerang orang yang tidak bersalah." Saat itulah Ke Sheng akhirnya melihat jelas, pengendara motor itu adalah Park Yong Ho. Alasan kenapa dia bisa ada di sini, karena sejam yang lalu,
Dia kebetulan berada di arena dingdong dan mengetahui gerombolan preman akan menangkap Li Keqiang. Melalui sedikit tipu daya, dia memancing mereka untuk membawanya kemari. Salah satu anak buah berseru gugup. Bos, mendengarkan cerita orang ini, sepertinya telah terjadi salah paham. Huang kebingungan. Memangnya ada pelaku lain? Sontak, Park Yong-ho langsung menunjuk dirinya sendiri. Akulah pelakunya. Faktanya, Keqiang justru berusaha menyelamatkan motormu. Yong-ho lalu menyodorkan bukti berupa rekaman chat bos Qian Feng yang memberinya perintah untuk melakukan pembakaran. Tapi usut punya usut. Dalang dibalik semua ini adalah kelompok Baishan. Mengetahui faktanya, Huang masih sulit percaya. Dia lalu mencengkeram kerah baju Yong-ho. Kalau masih ingin hidup, jelaskan semuanya dari awal sampai akhir. Setelah mendengar penjelasan detail dari Yong-ho, darah Huang mendidih. Tak disangka, kelompok Baishan yang gila itu berani bertindak sejauh ini. Yong-ho bertanya keheranan, siapa sebenarnya mereka? Kenapa melakukan hal gila ini hanya demi mengerjaimu? Ekspresi wajah Huang berubah murung. Kelompok Baishan berambisi menyatukan seluruh SMA di distrik ini. Karena itulah mereka memburunya. Belum lama Huang diundang ke markas klub mereka. Sambil menyodorkan Baishan memintanya menyerahkan SMA Jinsang. Bahkan diiringi ancaman. Jika dia menolak, dia akan menanggung akibat yang fatal. Tapi dengan tegas, dia langsung menolak tawaran itu. Sejak saat itu, Baishan mulai melancarkan teror fisik ke SMA Jinsang. Sampai sekolah berubah menjadi zona mati. Meski dia lebih memilih mati daripada tunduk di bawah bajingan tapi melindungi sekolah selamanya adalah hal mustahil. Karena selain SMA Yu Mengwan dan Jinsang, mereka telah menelan semua sekolah di wilayah ini. Skala tim mereka sangat besar, terutama skuad elit pembunuh Baishan, Wulong. Sementara itu, 4 dari 5 anggota Naga Baishan berkumpul. Naga kelima, Jeon Taeryong, kesal luar biasa karena geng Qian Feng telah mengacaukan tugasnya. Melihat hal itu, si Naga langsung hancurkan saja SMA Jinsang. Mendengar itu, si Naga ketiga Maria jadi dia bilang tak perlu turun tangan semua, biar dia sendiri yang mempermainkan si imut Huang. Tapi ide gila itu dipatahkan si Naga kedua. Mereka harus menunggu perintah atasan. Bos besar melarang mereka bertindak gegabah. Tapi baru saja Tian Chai selesai bicara, seseorang mendadak mendobrak masuk. Para Naga Baishan, senang bertemu kalian. Ternyata itu San Xiu dari SMA Yu Mengwan. Wah, markas kalian masih semewah sepertinya ini. Bisnis kalian lancar jaya. Tian Chai basa-basi. Apanya yang lancar? Cuma cukup buat makan saja. Sambil diam-diam menjatuhkan pil ke dalam minuman, lalu menyodorkannya pada San Xiu. Minumlah, pasti kau haus di jalan. San Xiu tahu persis ada barang bagus di sana. Dia sudah tak sabar ingin menenggaknya. Tapi Jiang Renhai langsung mencegah tangannya. Senior, kita kemari bukan untuk bersenang-senang. Tahan dirimu sedikit. Dengan tangan gemetar, San Xiu menaruh gelasnya. Obat sialan itu sudah membuatnya kecanduan berat. Melihat itu, Tian Chai tersenyum sinis. Wah, sepertinya ada yang sudah ketagihan. Kalau begitu, mari kita mulai. Mereka pun duduk untuk bernegosiasi. Di tengah perundingan, Jiang Renhai terus mendesak. Ada obat yang efeknya lebih kuat menggulingkan Zhang Zhang. Kami butuh doping super kuat. Klaim tersebut membuat Tian Chai marah. Braa. Meganya hancur dalam Baishan ini cuma bandar obat murahan. Jaga mulut kalian. Kalau bos kami tak punya hubungan dengan ayahmu, sudah kuhabisi kalian sejak tadi. Kalau kalian serius ingin menggulingkan penguasa Yu Mengwan, terima dulu syarat dariku. Baru kita bisa lanjut kerjasama. Keesokan harinya, sadar dirinya masih terlalu lemah, Keqiang berlatih mati-matian demi persiapan melawan kelompok Baishan ke depannya. Tapi latihan fisik biasa saja. Kekuatannya sangat terbatas. Keqiang pun mendatangi Daoi dan si alis tebal, menanyakan apakah ada cara instan untuk menjadi lebih kuat. Sejenak, lalu teringat seseorang, salah satu pilar terkuat komite disiplin sekolah. Sang pemilik teknik kuncian terhebat, Master Grappler SMA Yu Mengwan, Senior Lu Shengyu. Keqiang langsung melompat girang. Di mana lokasinya sekarang? Dan langsung ngacir mencari keberadaannya. Daoi dan si alis tebal sampai kaget dibuatnya. Karena markas Senior Lu itu adalah zona terlarang bagi siswa lain. Tentu saja Keqiang tak tahu menahu. Begitu dia membuka pintu area peternakan, bam! Senior Lu menguncinya ke tanah, lalu melemparnya keluar bagai membuang anak kucing. Jangan berani-berani dekati tempat ini. Sadar dirinya salah, Keqiang membungkuk minta maaf berkali-kali. Namun ia hanya dibalas dengan makian kasar. Menatap punggung Senior Lu yang menjauh, Keqiang jadi makin penasaran dengan sosoknya. Demi bisa belajar ilmu kuncian darinya, dia nekat menguntit Senior Lu setiap menggali semua info dan kesukaannya. SMA berusia 18 menjaga adik tirinya yang dilahirkan diam-diam. Awalnya dia mau melempar anak itu ke panti asuhan saja. Melihat tatapan polos adik kecilnya, dia tidak tahan. Masa kecilnya hidup sebagai kara, hati nuraninya bergerak. Dia akan melindungi adik yang baru dikenalnya lewat bantuan Senior Zhang Zhong. Dia diizinkan menempati peternakan sekolah dan mulai tinggal diam-diam di sana. Meski hidupnya semakin miskin, Lu Shengyu tak pernah menyesal. Di tengah kehidupannya yang sulit, adiknya adalah satu-satunya alasan dia bertahan hidup. Namun, saat dia mengira kedamaian akan bertahan selamanya, penagih utang ibunya tiba-tiba datang. Mereka meminta Shengyu memanggang daging untuk mereka. Sambil menyeringai,
Ke lubang tikus pun kau sembunyi. Kami pasti akan menemukanmu. Menahan amarahnya, Shen Yu bertanya, kenapa kalian bikin kacau di sini? Padahal aku selalu bayar bunga tepat waktu. Namun rentenir itu malah membalas santai. Surat utang ibumu sudah dibeli oleh kelompok lain. Kelompok itu sempat bertanya, apa kelemahan terbesar Lu Shen Yu sebagai bonus bagi pembeli utang? Para rentenir itu membocorkan rahasia tentang adik kecil yang disembunyikan Shen Yu. Mendengar fakta itu, tubuh Shen Yu bagai tersambar petir. Hilang kendali, ia mencengkeram keras si rentenir. Sudah kubilang jangan sentuh Joan. Tidak ada rambut, tapi bajingan itu malah tertawa sinis. Daripada sibuk mencekiku, bukannya kau harus cepat keadaan adikmu sekarang? Mata Shen Yu membelalak. Dia membanting bajingan itu ke tanah. Dengan tatapan membunuh, dia bersiaplah kalian. Jika terjadi apa-apa pada Joan, kalian semua akan kumakamkan hidup-hidup. Shen Yu langsung lari terbirit-birit, melesat menuju pondok tempat tinggalnya dan Joan. Berlari sekuat yang Anda bisa dari jauh sampai syok, karena tak tahu apa-apa. Sesampainya Shen Yu di pondoknya, brak, pintu dibuka, tak ada jejak Joan sama sekali. Dia tak habis menatap ruang hampa di depannya. Padahal tempat persembunyian rahasia, rentenir pun tak yang tahu. Tidak Shen Yu ketahui, Joan pergi keluar atas kemauannya untuk sendiri, membuat kejutan ulang tahun berupa origami ayam jago untuk sang kakak. Bocah itu diam-diam keluar membeli kertas warna. Sialnya, dalam perjalanan pulang terdengar sapaan, "Hei, bocah kali teman kakakmu, mau main sama paman?" Larut malam pun tiba. Shen Yu mengaduk-aduk seisi kota. Tiba-tiba saja terdengar suara mungil memanggilnya. Saat menoleh, benar saja, itu Joan yang dicarinya. Hatinya langsung lega seketika. Tangis Shen Yu pun pecah tak tertahankan. Dia berlari memeluk adiknya erat-erat. Sambil mendengarkan cerita adiknya, Shen Yu mengelus kepalanya dengan penuh kasih. Dia nekat mengikuti kakak senior butuh diam-diam. Lain sudah cukup, jangan bikin kakak jantungan. Joan tertawa lebar. Kakak jangan cemas. Aku aman kok. Teman-teman kakak yang mengantarku pulang. Belum sempat bernapas lega, 3 preman tadi muncul dari kegelapan. Petinggi kelompok Baishan menyeringai. Akhirnya kita bertemu. Ternyata kau yang namanya Lu Shen Yu. Mulai sekarang, setor utangmu ke kelompok Baishan. Singkatnya, kamilah tuan barumu. Mendengar deklarasi Shen Yu langsung paham. Merekalah lintah darat baru yang membeli utangnya. Untuk menjauhkan adiknya dari bahaya, Shen Yu berpura-pura tenang dan mengajak Joan pergi. Sialnya, preman itu mendadak merampas tangan Joan dan meraih ayam origami itu dengan paksa, mengabaikan rengekan tangis Joan. Bajingan itu meremas kado ultah sang kakak hingga dengan hancur. Arogan dia menasihati Joan. Di dunia yang kejam ini, bocah punya pelindung yang kere dan lemah. Ya, inilah hasilnya. Melihat tangis adiknya yang hancur, amarah Shen Yu memuncak tak tertahankan. Namun di detik genting Shen yang sedari tadi menguntit, mendadak menerjang. Duaak. Tendangan maut melayang bajingan jagoan pada Shen Yu. Senior, ini bukan area peternakan, jadi aku bisa ikut campur. Namun belum sempat pamer aksi, Shen Yu langsung membentaknya menyuruh minggir. Karena dia sendiri yang akan membantai pemusik adiknya. Sambil menitipkan Joan pada Sheng. Shen Yu menangkis serangan musuh dengan sangat tenang, hanya dengan sedikit pelintiran. Pergelangan tangan musuh mereka dalamnya bersyukur ada Joan di sini. Tapi di saat itu juga, si rambut merah bodoh malah nekat menyerang dari belakang. Setelah melayangkan tendangan bertubi-tubi bagai badai, si rambut merah yang pernah ikut turnamen taekwondo internasional sombongnya berhasil menumbangkan Lu Shen Yu. Tapi dia tidak pernah menyangka itu semua adalah jebakan yang sengaja dibuat Shen Yu. Sengaja jatuh untuk mengunci salah satu kaki si rambut merah, menempel erat di tanah agar musuh tak bisa membalas. Itu menatap ngeri saat Shen Yu mematahkan kakinya. Atas bantuan tadi, Shen Yu bertanya apa yang bisa dia lakukan sebagai balasan. Sheng menggaruk pipi canggung, lalu mengumpulkan keberanian dan berseru lantang. Aku ingin belajar bela diri darimu, teknik pertarungan bawah tanah yang kau tunjukkan. Mendengar permintaan itu, Shen Yu cukup kaget, tapi dia tidak menolaknya. Keesokan paginya, Shen Yu sudah menunggu di arena latihan. Melihat ketiga anak itu datang dengan penuh semangat, Shen Yu tersenyum tipis. Anak-anak Yu Mengwan memang tak pernah berubah, tapi raut wajahnya langsung berubah dingin. Mengapa jumlah orangnya berkurang satu? Suruh kalian datang berempat. Baru saja dia selesai bicara, muncul dengan wajah ogah-ogahan. Ketiga temannya cuma bisa tepuk jidat, padahal dia sendiri yang minta ikut. Malah sok jual mahal. Mendengar keributan mereka, Shen Yu langsung menyela dan masuk ke topik utama. Dia membeberkan segudang teori teknik bela diri dengan serius. Kalau kalian cuma mau belajar teknik, cari saja tutorialnya di internet dan latih dirimu sendiri. Sambil bicara, dia memungut sebongkah batu di bawah tatapan ngeri semua orang. Gila. Batu itu hancur berkeping-keping di tangan. Hari ini adalah senjata terkuat dalam pertarungan kuncian di dunia nyata. Lalu dia mengeluarkan tali panjat sekarang, kalian berempat bagi 2 kelompok dan panjat tebing di depan sana. Mendengar itu, mereka berempat pucat pasi. Tapi demi menjadi lebih kuat,
Kesheng dan Yongho maju memanjat tanpa ragu sedikit. Berbagai menu latihan neraka terus berganti tanpa henti. Meski telapak tangan mereka sudah hancur melepuh, keempatnya terus berlatih hari demi hari. Melewati siksaan latihan yang paling brutal. Saat akhirnya berhasil menyelesaikan latihan tahap pertama, bertanya bingung pada Kesheng, kenapa kau begitu terobsesi jadi kuat? Karena dia baru pertama kali melihat bocah keras kepala yang berlatih sekeras Kesheng. Kesheng mengaku terang-terangan kalau dia menyukai Yu Mengwan. Disinilah pertama kalinya dia mendapat teman yang bisa diajak berlatih bersama. Ini juga pertama kalinya dia menantikan. Ternyata muncul sekelompok bajingan yang ingin mengancam Yu Mengwan demi melindungi hal berharga miliknya. Itulah alasan kenapa dia ingin jadi lebih kuat. Mendengar pengakuan tulus itu, Sheng Yu akhirnya sadar. Pantas saja Senior Zhang Zong mau melatihmu. Kau mirip dengan seseorang yang dia hargai. Sementara itu, Zhang Zong mendatangi sebuah rumah. Setelah menyapa pemilik rumah dengan sopan, itu naik ke atas. Melihat tumpukan mangkuk kotor di depan pintu, Zhang Zong menempelkan tangannya ke pintu dan bertanya pelan, "Gimana kabarmu? Maaf ya, aku baru sempat seru yang terjadi di sekolah belakangan ini. Ada satu cerita yang wajib kau dengar." Di dalam kamar, pemuda itu menggeser tubuhnya sedikit. "Kau ingatkan, anak pindahan kelas 1 yang pernah kuceritakan? Dulu dia cuma jadi bulan-bulanan pukulan. Tapi sekarang, dia sudah sepenuhnya menguasai arena pertarungan. Arena yang kita bangun sepertinya telah berkembang dengan bagaimana baik." Menurutmu? Pemuda di dalam tetap diam. Namun, setelah mendengar cerita Zhang Zong pertama kalinya, hatinya tergugah. Zhang Zong lalu kembali ke arena bawah tanah untuk melihat raut wajahnya yang suram. Su Jinsing langsung bisa menebak. Dia pasti baru saja menjenguk Zai Zeng. Mengetahui Zai Zeng masih bungkam dan tak merespons, Jinsing menghibur, "Tunggu saja. Kalau sudah siap, dia pasti akan bicara." Lalu Jinsing tugas yang diberikan Zhang Zong sudah diselidikinya. Kelompok Baishan memang bukan geng ecek-ecek. Walaupun umurnya hanya sebatang jago, melumat banyak sekolah dan orang-orang yang terafiliasi dengan mereka. Semuanya adalah pecandu narkoba, sekelompok psikopat yang kejam, dan yang paling merepotkan, mereka terus menebar ancaman menelan seluruh area Jingling. Mendengar kabar buruk itu, Zhang Zong melayangkan pukulan maut ke karung pasir. "Sudah lama sekali. Sepertinya sudah waktunya aku mendisiplinkan para junior." Seminggu kemudian, seorang berambut pirang dari Baishan merayu cewek cantik, bawa dia ke klub malam. Tak lama, seorang pria muncul dengan gaya bicara campur aduk. Dia memperkenalkan dirinya sebagai di permukaan, dia adalah manajer klub diam-diam. Dialah manajer arena pertarungan. Tahu kalau gadis cantik itu datang khusus untuk jadi DJ. Dev langsung membawanya ke lantai bawah tanah. Dia mempromosikan bahwa ini adalah arena eksklusif klub mereka. Niatnya Dev mau menemani si cewek untuk menonton pertarungan berdarah yang akan dimulai. Sialnya, HP-nya berdering di waktu yang salah. Setelah memberi instruksi pada anak buahnya, dia terburu-buru pergi meninggalkannya. Saat Dev mendorong pintu ruang VIP, di dalam sana, Lu Shengyu yang ditunggu-tunggu sudah duduk manis. Sama sekali tak menyinggung soal Shengyu yang menghajar kroconya. Dia langsung ke intinya, mengajak Shengyu bergabung sambil menekan remote control. Tirai raksasa di depannya perlahan terbuka, menampilkan arena pertarungan bawah tanah yang riuh rendah. Karena gagal menuntaskan tugasnya, Kim Duil kini dijadikan samsak bernyawa di arena 5 lawan 1 demi melunasi utang. Dev menjelaskan dengan bangga, "Kamu bisa mempertimbangkan arena pertarungan dan judi ilegal. Tapi ini bukan turnamen bela diri resmi. Karena di atas ring ini, semua cara kotor diperbolehkan. Justru tontonan berdarah-darah inilah yang paling ampuh memancing para penjudi kelas kakap." Dev lalu menatap Shengyu dengan licik. "Dengan reputasi Yu Mengwan, ditambah kemampuan bertarungmu yang buruk, nilai jualmu sebagai petarung bakal melonjak tajam." Dia menunjuk layar elektronik raksasa di seberang sana. Itu adalah total taruhan uang dari penonton pertandingan. Dengan nilai taruhan sebesar itu, bayaran untuk sang pemenang pastinya sangat fantastis. Selama Shengyu bersedia bekerja sama, bukan cuma bisa lunas utang, tapi juga meraup uang berlimpah. Shengyu menatap uluran tangan Dev di hadapannya. Sejenak dia berpikir, lalu minta waktu untuk mempertimbangkannya. Dia masih punya kalau adik sampai cacat. Mendengar penolakan halus itu, wajah Dev berubah demi menjaga hubungan baik. Dev berbaik hati memberikan kartu namanya. "Beri aku kepastian minggu ini. Hubungi aku kalau ada pertanyaan." Fakta bahwa mereka berdua masih bisa mengobrol santai semata-mata karena Dev sedang bersikap ramah. Kembali ke peternakan Yu Mengwan, Shengyu menemani adiknya memberi makan ayam dengan pikiran kalau arena milik Baishan itu gila dan brutal. Asal dia bisa bertahan sebentar saja di sana, lintah darat itu akan segera lunas dan dia bisa memberikan lingkungan yang lebih layak untuk tumbuh kembang Joan. Saat Shengyu kebetulan meminta tolong padanya, "Tolong jaga adiknya malam ini, karena dia ada urusan penting." Sheng mengiyakan saja, tapi dia benar-benar tak menyangka mengurus anak kecil susahnya minta ampun. Baru sebentar menjaga Joan, dia sudah mau pingsan kelelahan. Di saat itu, dia tak sengaja menemukan sebuah kartu tertulis besar-besar, "Klub kelompok Baishan." Sadar ada bahaya mengintai. Malam itu juga, Sheng menyeret Daoi dan si alis berbekal alamat di kartu nama mereka itu. Tiba di tempat yang antreannya mengular panjang. Saat mereka sedang mengintip diam-diam dan menerka-nerka tempat macam apa itu, Park Yong Ho muncul secara tiba-tiba, menjelaskan bahwa itu adalah kelab bebas malam, dimasuki dewasa maupun anak di bawah umur. Tapi rumornya, syarat masuknya sangat ketat. Ini eksklusif. Pengunjung harus punya semacam kata sandi. Saat itu, terjadi keributan di kerumunan. Terlihat Han Zaiho yang babak belur memaksa masuk. Namun dia malah diusir mentah-mentah. Sheng langsung memanfaatkan momen ini. Dengan Yongho dan yang lainnya, mereka mencegat Zaiho yang sedang menyendiri di gang. Setelah diinterogasi, habis-habisan oleh Sheng, akhirnya asalkan mereka bisa mengambil barang-barang dari dalam klub, dia akan mengungkapkan semua yang dia tahu. Setelah Sheng setuju,
Zai Hou pun mulai bercerita panjang lebar. Kelab malam yang didesain mirip gereja ini punya penjagaan super ketat karena satu alasan. Di dalamnya terdapat arena pertarungan dan judi ilegal. The Arena. Mereka meraup uang dari pertarungan anak SMA. Wujudnya yang mengenaskan ini juga merupakan karya arena tersebut. Tak ada satupun petarung yang naik ring karena hobi berkelahi. Semuanya terjebak utang pada Baishan atau terpaksa karena diancam kelemahannya. Lalu Zai Hou tertawa sinis dan memperingatkan, orang yang kalian cari itu mungkin terlibat dengan Baishan. Sayangnya, sekali dia masuk, karena para bajingan akan mencampurkan obat adiktif ke dalam minumannya. Sekali menelan obat itu, mereka akan menjadi budak selamanya, terjun ke lumpur dan tak bisa kembali. Sontak mengetahui kebenarannya, mereka berempat langsung menuju setelah menyebutkan sandi yang diberikan Zai Hou. Mereka langsung diizinkan masuk. Namun anehnya, Kesheng dan si alis tebal malah dicegat. Alasannya, orang tak berkelas dilarang masuk. Melihat itu, Daoi dan Yongho malah asyik melenggang masuk sambil tertawa, meninggalkan Kesheng dan si alis tebal meratap frustrasi di luar. Setelah Daoi dan Yongho berhasil masuk, demi melancarkan investigasi, mereka memutuskan untuk berpencar. Yongho, yang sudah sering ke tempat semacam dengan cepat menggoda seorang gadis cantik dan memancing informasi. Apakah ada tempat yang lebih menarik di klub ini? Mendengar itu, si gadis langsung mengerti sambil menggandeng mesra tangan yang menuntunnya menuju tempat itu. Sementara itu, Kesheng dan si alis tebal di luar masih putar otak agar terlihat berkelas. Saat si alis tebal bingung cari pinjaman baju, berbalik sedikit, dia melihat Han Zai Hou tidak jauh dari sana. Mereka berdua menyeringai jahat dan mendekatinya. Setelah merampas pakaian Zai Hou habis-habisan, dan si alis tebal akhirnya punya gaya anak gaul sejati. Dengan penuh keyakinan, mereka kembali ke pintu masuk. Saja, kali ini mereka diloloskan. Si alis tebal tetap dicegat masuk. Hanya Kesheng yang bisa lewat. Melihat tampang Kesheng yang belagu, si alis tebal rasanya mau meledak. Berarti selera fashionku yang paling norak di antara berempat. Di sisi lain, Yongho sudah digandeng masuk ke bawah tanah. Begitu si gadis membuka pintunya lebar-lebar, terpampanglah arena pertarungan, seperti kata Zai Hou. Namun saat dia sedang tertegun takjub, Daoi ternyata sudah menunggunya di sana. Sambil dipeluk dua cewek cantik. Lama banget sih kau. Lalu dengan wajah tak berdosa Daoi bercerita, setelah pisah denganmu, aku cuma berdiri diam saja. Lalu dua nona manis ini langsung membawaku kemari. Mendengar itu, Yongho langsung emosi jiwa. Mengapa hanya Daoi yang membuat banyak gadis tergila-gila? Namun di saat bersamaan, ronde pertarungan baru di arena segera dimulai. Di sudut merah, geng Kansha, 5 orang tak terkalahkan, menghadap sudut biru yang terkenal. Petarung nomor 1 Yu Mengwan, Lu Shengyu, siswa SMA 18 tahun. Dia ikut pertarungan tanpa batas. Namun naasnya, sebelum naik ring, sang memaksanya minum doping pemicu kecanduan. Saat Shengyu menolaknya, bos gangster itu malah tertawa sinis. Semua petarung di sini bertarung dalam pengaruh obat. Kira-kira kau bisa bertahan berapa lama dalam kondisi normal? Untuk berjaga-jaga, bawa saja ini dulu. Kalau kau mulai lelah, telan saja. Biarkan segalanya berbalik. Usai dijejali obat itu, langsung didorong ke arena dengan tangan kosong. Lawan yang harus dihadapi adalah 5 orang bersenjata lengkap. Dan semuanya pengguna doping tak terkalahkan. Saat pintu sangkar oktagon tertutup, atmosfer di arena meledak seketika. Teman sekolah yang berniat menghentikan Shengyu, begitu melihat pemandangan ini, tak percaya. Mereka benar-benar tidak mengerti. Senior Lu Shengyu ikut pertarungan maut mematikan ini. Namun bagi Shengyu yang sudah di atas ring, sudah tidak ada jalan untuk mundur. Meski ini akan jadi pertarungan neraka, dia akan terus maju pantang mundur. Satu anggota komplotan 5 orang itu menghunus dan memulai serangan agresif. Siapa sangka serangan pertamanya langsung meleset total. Shengyu sigap memanfaatkan peluang itu. Merendahkan posturnya, dia menerjang paha si pria. Shengyu memanggul pria berbobot 100 kg lehernya dengan mudah, lalu membantingnya keras ke lantai. Namun saat Shengyu hendak menghabisi mangsa di bawahnya, melihat rekannya tumbang, pria lainnya menyergap dari belakang dengan tongkat besi. Sayangnya, Shengyu sudah mencium bahaya. Dia dengan cepat bangkit kembali, menghindari serangan sekaligus menangkap tubuh pria itu, mengangkat seluruh tubuh bajingan itu, lalu melakukan salto mematikan ke arah lantai. Bajingan yang masih meronta itu menghantam lantai dengan bunyi berderak keras. Melihat aksi senior yang melumpuhkan 2 orang sekaligus dalam satu gerakan, kecemasan Daoi dan Yongho pun langsung luntur. Tapi tiba-tiba, pria di sebelah mereka menegur agar tak merayakan terlalu dini. Geng Kansha kuat bukan cuma karena senjatanya. Benar saja kata pria itu. Dari pertukaran serangan barusan, bos geng Kansha sudah berhasil menganalisa. Lu Shengyu ini sangat ahli teknik bulat bawah. Seketika bos itu mengayunkan rantai besi di tangannya dan memerintahkan 2 kroconya untuk menerjang mereka maju. Menjepit pergerakan Shengyu dari kanan dan kiri tanpa henti. Menghindari rentetan serangan ganda itu, Shengyu tanpa sadar terpojok ke sudut ring. Dia lengah akan rantai besi yang melesat dari belakang punggungnya. Dalam sekejap mata, 2 kroco tadi masing-masing menangkap ujung rantainya. Mereka langsung melilit dan mengunci tubuh Shengyu. Melihat pemandangan itu, Yongho panik bukan kepalang, sedangkan pria di sebelahnya malah tenang-tenang saja. Utama Kansha Gang bukan pada senjatanya, melainkan kemampuan mereka dalam menganalisis setiap pergerakan musuh. Shengyu kini sudah terperangkap ibarat kura-kura dalam toples. Pria bertopeng pun mencabik tubuhnya dengan cakar besi hingga berdarah-darah. Pria bertopeng itu berlari berniat untuk menghabisinya. Shengyu justru menyunggingkan senyuman penuh arti. Abaikan rasa sakit akibat tarikan rantai besi. Dia menendang lawannya sekuat tenaga, memanfaatkan peluang. Kedua kakinya menjepit erat musuhnya seperti tang besi. Bahkan sebelum pria itu sadar apa yang terjadi, serangan tandukan brutal besaran di wajahnya. Keping-keping, darah segar muncrat dari hidungnya.
Dua kroco lainnya dan langsung melepaskan rantainya. Segera setelah belenggu rantai di tubuhnya dilepaskan, Sheng Yu langsung menerkam kepala kedua cecunguk itu. Dalam hitungan detik, mereka berdua tak berdaya dihajar habis. Sheng Yu mengira laga telah usai, sang pembawa acara malah mengumumkan ronde kedua. Dia diharuskan bertarung melawan mantan pentolan Baisan, Kim Du-il beserta kawanannya. Daoi sontak sangat cemas. Mereka bahkan tak memberi waktu untuk mengobati luka. Bisa-bisanya sekejam itu. Belum juga selesai ngomel, tiba-tiba bahunya ditepuk oleh Yong Ho. Yong Ho menegaskan, mereka tidak bisa membiarkan para psikopat itu menyiksa senior Lu lebih jauh. Mereka berdua harus segera menghentikan pertandingan yang akan datang.